Selamat sore pemirsa. Tahun ini perayaan Idul Fitri sangat berbeda kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perayaan ini identik dengan acara mudik, berbelanja sebelum lebaran, dan berkunjung ke rumah saudara atau teman-teman terdekat. Tapi tahun ini kita semua mendapat ujian berat. Kita tidak bisa lagi melakukan halal bihalal ke rumah saudara kita. Bahkan untuk mudik ke rumah orang tua saja kita dilarang. Sholat pun cukup dilakukan di rumah dengan anggota keluarga yang lain. Banyak pusat perbelanjaan yang tutup, sehingga mungkin hidangan lebaran pun akan kurang berkesan kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Anak kita tidak punya baju baru. Berat sekali. Buktinya, masih banyak orang yang tidak bisa mematuhi aturan ini. Kita mendengar tentang pengunjung mal yang membludak karena mereka harus berbelanja sebelum lebaran meskipun sekarang sedang PSBB. Di berbagai sosmed, kita bisa melihat orang-orang memposting tentang rute untuk mudik yang aman dari jangkauan petugas. Padahal sudah jelas ada larangan mudik dari pemerintah. Di lain pihak, tim medis kita tengah mempertaruhkan nyawa demi untuk menyelamatkan orang lain. Bapak dan ibu petugas pun tetap harus keluar rumah demi mengatur jalannya PSBB. Apakah itu demi keselamatan mereka sendiri? Tidak. Itu semua perlu dilakukan untuk melindungi keselamatan banyak orang termasuk kita sendiri. Selain itu, juga ada banyak saudara kita yang kehilangan mata pencaharian karena adanya PSBB. Cobaan mereka jauh lebih berat daripada kita. Sebenarnya males banget Pak, aduh gimana, tapi anak merengek terus Pak. Hadiahnya puasanya full, minta baju lebaran. Tadinya saya nggak mau Pak, ya bagaimana lagi. Marilah kita tata kembali prioritas kita demi keselamatan bersama. Dan sekarang bersama saya sudah ada responden dari berbagai wilayah di tanah air yang akan menyajikan situasi di sekitar tempat tinggal mereka menjelang lebaran. Silakan. Assalamualaikum Mbak Ayu. Alhamdulillah Mbak Ayu, di kotaku masih belum ada kasus dari COVID-19 ini. Dan yang kemarinnya kayak kafe-kafe atau segala macam tempat tongkrongan tutup, sekarang udah mulai buka kembali. Namun dengan aturan-aturan khusus seperti harus menyediakan tempat mencuci tangan, dan orang-orang yang bersantai atau nongkrong harus menggunakan masker. Kalau tidak, ya akan diusir oleh pihak kepolisian yang sedang malam melakukan patroli. Ini adalah situasi dan kondisi tepatnya di depan pintu besar Pusdik Midas Cepu menjelang buka puasa. Sangat ramai sekali. Jalan Yanti atau jalan transisi, ramai sekali. Meskipun banyak orang yang belum bisa mematuhi larangan bepergian, sekolah mungkin menjadi satu-satunya tempat yang benar-benar sepi selama PSBB, seperti yang terlihat dari video ini.
Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, ingin melaporkan keadaan Kota Makassar khususnya Kabupaten Goa di saat sekarang menjelang hari Lebaran. Di sini masih menerapkan PSBB, jadi orang-orang yang dari luar kota yang merantau ke Kota Makassar itu belum diperbolehkan untuk pulang kampung atau nggak ada mudik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di kawasan industri modern Cikande Serang, kayak kota mati. Jalanan yang dulunya rame, ini jalan industri ini ya. Jadi seperti ini. Ini udah pada numpuk, nggak jalan sama sekali. Assalamualaikum, saya Rida dari Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Lebaran tahun ini, lebaran yang terberat karena saya tidak bisa merayakannya bersama suami dan saya belum bisa kembali ke Australia di mana suami kerja dan tinggal di sana. Dan saya juga tidak bisa berkumpul dengan keluarga besar saya di Bandung karena adanya larangan mudik dan PSBB. Jadi saya hanya lebaran di Kudus saja. Lagi di Ceko, suasananya sepi. Hei, makan apa, mau makan donat. Enak ya? Halo Mbak Ayu, hari ini aku lagi duty, lagi tugas untuk mengecek semua, memastikan agar barang-barang kita dalam kondisi baik selama masa lockdown ini.
Ahmad melaporkan dari Budapest, Hungaria. Lockdown di Budapest sudah mulai dilonggarkan sejak tanggal 18 Mei 2020. Toko, restoran, dan kantor mulai buka meskipun sekolah dan universitas belum. Idul Fitri tidak dirayakan sebagai hari libur nasional. Apalagi tahun ini merupakan perayaan yang berbeda dari biasanya. Umat Muslim sholat di rumah saja dan tidak ada acara halal bihalal di KBRI. Untuk pembayaran zakat di sini kita bisa membayar melalui organisasi Muslim di Hungaria. Link website ada di deskripsi. Kita bisa mengirimkan uang ke rekening bank mereka sebesar 1.500 forint atau 69.000 rupiah, atau bisa juga membayar dengan 2,25 kilogram terigu atau 2 kilogram barley atau kurma. Karena Muslim merupakan minoritas, Idul Fitri tidak dirayakan secara besar-besaran. Kita bisa melihat situasi di jalan masih tetap seperti biasa. Kemudian kita bisa juga menyimak video dari beberapa responden di luar negeri. Silakan. Ini aku buat video buat Ayu. Halo Ayu. Ini suasana di mall saat ini ya, sepi. Di mall di Amerika ini sepi karena mereka kebanyakan masih tinggal di rumah. Tuh orang-orang juga pada pakai masker. Tuh, mereka pakai masker. Sebagian takut sama virus itu, mereka juga pakai masker. Saya yang kalian lihat tuh sepi banget, udah kayak kota mati. Ini lockdown hari keberapa ya? 54 kayaknya deh. I lose count. Sekarang kita mau pergi belanja ke toko Asia. Habis itu kita ke rumah temen. Cuma di depannya aja sih, mau beli masker karena dia buat masker. Akhir kata, terima kasih kepada para responden yang sudah membantu membuat video ini. Mari kita patuhi aturan pemerintah agar mata rantai virus corona cepat terputus dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.